jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata billahil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Fakultas Tarbiyah, kemudian prodi dari Fakultas Pendidikan Agama Bapak Jamil Abdul Aziz, dan Kaprodi dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bapak Ali Imran, yang tadi telah begitu banyak sekali dan sangat syarat sekali ya. Tentu nanti saya kelihatan sudah tidak kebagian lagi, Pak. Tinggal doa penutup biasanya. Kemudian yang saya hormati juga menulis buku ya. Beliau adalah guru saya dan guru kita semua tentunya. Karena beliau ini adalah sosok yang sangat aktif ya. Orangnya sangat produktif tahu sekali dan kemudian karya-karyanya pun sudah tidak diragukan lagi karena apalagi ketika berbicara pendidikan kemudian dikait nilai-nilai Al-Qur'an dan lain sebagainya itu hal yang bagi beliau insyaallah ya. Kemudian yang saya banggakan juga rekan-rekan mahasiswa, salam literasi, semangat semuanya dan mudah-mudahan dari acara ini tentunya bisa bibit-bibit baru generasi mahasiswa ini yang benar-benar peka terhadap tantangan melalui curahan pikiran-pikirannya yang abadikan dalam bentuk tulisan untuk mampu merubah suatu peradaban yang lebih baik lagi khususnya bagi umat ini. Subhanallah, saya katakan, saya kalimat tersebut, saya membaca buku ini dan betapa buku ini menggambarkan sosok penulis yang benar-benar memiliki totalitas dalam character values atau nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran ya tentunya. Rujukan yang dinukil pun menggambarkan penulis ini tanya sangat aktif membaca karena pikirannya juga menembus cakra keilmuan yang sungguh dalam. Juga kelihatannya jemarinya sangat aktif untuk menulis, menuangkan ide-ide. Ya, ini perilaku yang sebenarnya mahasiswa PTQ banget ya. Amin, mudah-mudahan. Saya rasa penulis itu tadi saya kata produktivitasnya tidak diragukan. Ya, perlu saya cerita nih ya bahwa saya itu saksi mata. Saya pernah tidur bareng dengan maksudnya begini, saya pernah satu dengan beliau waktu kunjungan ke mana Jogja gitu. Itu kunjungan ke Jogja. Saya tahu persis ini. Penulis ini sarapan wajibnya ketika beliau bangun itu bukan yang di mulut, bukan, tapi hidangan tangan. Benar, hidangan tangan. Pena dan buku catatan beliau ambil, kemudian beliau menung ya, selepas subuh dengan tulisannya. Saya waktu itu dengan mata saya sendiri menyaksikan betapa luar biasa jihad menulisnya Bapak Dr. Otong Surasman ini. Jadi saya sangat yakin sekali. Buku tentang karakter ini ditulis oleh orang-orang benar-benar buku tentang karakter ini orang-orang yang benar-benar berkarakter. Nah, ini kok lama-lama udah kehidupan pribadi orang ya harus bukan kehidupan pribadi. Tapi tidak apa-apa. Ini bentuk motivasi bagi kita semuanya. Terutama saya, Pak Haji Otong, yang satu kali belum muncul. Nah, ini masa
buku tapi karya tidak punya sebenarnya, memalukan ya. Tidak perlu nanti saya mengkritisi secara dalam sih, karena secara otomatis buku ini pun mengkritik banyak ngomong tapi nggak pernah banyak karya begitu ya. Eee, jadi buku ini, saya rasa sangat cocok ya untuk menampar umat menampar umat yang perilaku hidupnya itu jauh dari kategori berkualitas lah saya rasa. Karena memberi gambaran secara gamblang ya tentang, siapa yang harus kita ikuti dan siapa buntuti, itu semuanya termaktub dalam buku ini, buku Bapak Haji Mansur Asmani ini. Ini baik kalau kita baca itu secara singkat maupun secara tersurat ya, kita akan menemukan banyak bagaimana karakter Ibrahim itu ketika membangun keluarganya, kemudian membangun umatnya dan terutama membangun, bangsanya juga. Dibaca secara keseluruhan itu kita menemukan sesuatu yang biasa dapat kita ambil di dalamnya. Para penggagas, bangsa ini, para penggagas agama ini, benar mempelajari satu saja dari buku ini, maka mereka akan betul seharusnya dari mana mereka harus harus bagaimana, apa namanya, dan kemudian, bagaimana pula cara, mengkondisikan sebuah bangsa atau, negara tersebut benar-benar memiliki karakter yang hebat sebagaimana cita-citakan oleh buku ini, ya. Dan dikatakan ini ciri khas tematiknya sangat terasa sekali ya dalam, buku ini ya, dan subhanallah ini benar-benar ayat-ayat isinya semua yang kemudian dijabar oleh kejayaan beliau, kemudian gagasan-gagasannya sangat, luar biasa, ya. Sebenarnya seperti ini, yang dipertanyakan adalah, apakah sebenarnya karakter itu bisa dibentuk? Jika melihat dari kisah-kisah yang digambarkan di dalam Quran, ya jelas karakter itu ternyata bisa kok dibentuk. Kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW peradaban, kaum Quraisy ya, Arab jahiliyah pada masa itu kemudian, berubah drastis di bawah kepemimpinan Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya bisa kita bentuk. Karena ada yang berpendapat karakter itu ya sudah lahir, itu sebagai biat, tidak bisa diapa-apain. Kalau orang dasarnya cerewet ya cerewet misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau bawaan lahir apa bedanya dengan fitrah gitu. Sementara kita tahu kadang-kadang, antara, eee etika, karakter, dan lain sebagainya itu kita selalu, kadang-kadang mencampur aduk istilah-istilah tersebut bingung, bedanya itu ada di mana. Ada pula yang kadang bertanya-tanya, apa sih moral dengan seperti itu. Pada dasarnya karakter itu kan moral yang telah melekat menjadi hidup seseorang. Nah, itu baru karakter. Perilaku moral atau akhlak yang benar-benar telah menjadi bagian hidup seseorang. Nah, seseorang itu akan berkarakter itu tentu manakala moral atau akhlaknya itu telah stabil. Ya, seperti ini. Sehingga memunculkan label cap tertentu. Nah, cap tertentu muncul nilai baik atau ya, kemudian positif atau negatif, terpuji atau cela. Nah, itu karakter ya, yang telah melekat. Kan gini, ada orang yang kesehariannya misalkan dikenal sangat karakter bukan karakter. Ada orang yang kesehariannya kenal misal ini orang ini siswa misalnya, ini problem, pembuat masalah, pembuat onar misalnya di kelas itu kadang melekat di dalam cap-cap tersebut. Ada orang dalam hidup
gemar atau kerap berdusta. Itu karakter bukan. Tapi karakter yang digunakan di dalam pendidikan karakter ya. Di dalam istilah dan karakter nah denotatif, konotatif. Nah, jadi dalam pengertian denotatif maka makna yang dimaksud adalah good character atau karakter yang baik. Ya. Cuma di kurikulum kita tidak disebutkan. Misalkan pendidikan karakter baik tidak, menyebutkannya hanya pendidikan karakter itu saja. Tapi secara denotatif kita tahu bahwa karakter yang di dalam pendidikan karakter tersebut adalah karakter atau karakter yang baik. Ya. Selanjutnya tadi terkait dengan penyebutan dan moral ya itu pada norma yang mengikat saja. Akhlak, kapan sesuatu disebut moral itu hanya beda yang mengikatnya saja. Jika norma yang nanti mengikatnya agama dalam hal ini ada Islam maka disebut akhlak. Nanti jika norma-norma yang mengikatnya adalah norma kehidupan sosial maka nanti itu sebagai moral atau disebut sebagai moral. Kembali lagi ke buku ini. Jadi buku ini ternyata mengulas karakter Nabi Ibrahim. Setidaknya itu saya membaca itu di berapa halaman berapa? 181. Kalau tidak salah itu ada ringkasnya di sini dikatakan 14 karakter ya. Ada 14 karakter. Pertama ummah atau pemimpin yang jadi tauladan. Itu ummah pemimpin yang menjadi tauladan. Kemudian kedua qanitalillah ya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga hanif cenderung pada kebenaran. Ada minal musyrikin tidak pernah menyekutukan Allah. Syakirul li amih bersyukur kepada Allah. Halim penyantun, ada Allah tidak mau orang lain menderita. Kemudian munib selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ya, melakukan segala perbuatan kamu dan yang muhsin selalu Allah. Kemudian pemeran dan ke-14 adalah peduli serta tanggung jawab. Itu karakter-karakter yang terdapat di buku ini yang saya. Namun sebenarnya kita menggali mendalam lagi mungkin kali nilai-nilai karakter yang bisa saja muncul dari kisah-kisah Nabi Ibrahim tersebut. Saya sepakat dengan bahwa buku ini benar adanya Ibrahim sebagai sosok yang unik. Tidak ada seperti Nabi Ibrahim. Makin diulang sejarahnya, makin banyak pesan baru yang muncul. Sebenarnya dari kisah-kisah Nabi siapapun seperti Adam dari sampai Muhammad itu makin kita gali kisahnya atau makin kita baca berulang jalanan kehidupannya itu memunculkan suatu pelajaran dan baru bagi kita dan nampak sekali pesan-pesan yang baru kemudian muncul dan kepada kita. Inilah uniknya manakala kita dari sirah orang-orang sebenarnya soleh, maka banyak kali pelajaran yang kemudian tiba-tiba muncul di sana. Kita tahu bahwa Nabi bapaknya para nabi dan turunannya juga melahirkan semuanya ya. Dan dari Nabi Ibrahim adalah seorang di dalam buku ini petualang akidah, petualang tauhid. Jadi Nabi Ibrahim mulai memulai keimanannya itu menalar, mengkonstruk pikiran. Darinya sampai kesadaran bahwa itu tidak mungkin. Ternyata itu tidak.
Nabi Ibrahim muda ini sosok yang sehat ya. Dia itu membangun logika terlebih dahulu. Kita ingat bagaimana ketika beliau Nabi Ibrahim hendak menjadi para penyembah berhala bahwa Tuhan mereka sembah itu tidak bisa apa-apa. Itu dilakukan tanpa debat yang panjang, tanpa berurat, tanpa candaan, apalagi menumpah darah, dan lawan pada tak berdaya, tidak bisa berkata lagi, sampai pikiran lawan benar dan muncul apa namanya emosi yang akhirnya munculkan sadisme dalam yang berujung pada pembaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kenapa beragama itu butuh untuk membangun kogesi. Nah, contohnya nyantri, kuliah, menghafal ayat, memahami isi ayat, itu supaya benar